Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyar dengan NIM akhir 139. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu model pembelajaran yang sangat efektif, yaitu model pembelajaran SQI 3R atau Survey, Question, Read, Reset, dan Review. Membaca merupakan salah satu keterampilan dasar yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Hampir semua mata pelajaran memerlukan kemampuan membaca untuk memperoleh informasi dan memahami materi. Namun, pada kenyataannya, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan. Mereka sering membaca hanya untuk menyelesaikan tugas tanpa benar-benar memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Seringkali siswa membaca secara pasif, yaitu membaca dari awal hingga akhir tanpa memiliki tujuan yang jelas. Akibatnya, informasi yang diperoleh mudah terlupakan dan pemahaman terhadap materi menjadi rendah. Kondisi ini tentu dapat mengaruhi hasil belajar siswa karena sebagian besar sumber belajar disajikan dalam bentuk teks atau bacaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yaitu yang dapat membantu siswa membaca secara aktif, terarah, dan sistematis. Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah SQI 3R. Metode ini dikembangkan oleh Franz Fles Robbins pada tahun 1946. SQI 3R dirancang untuk membantu membaca, memahami dan mengingat dan menguasai informasi yang diperoleh dari suatu bacaan. Metode ini tidak hanya mengajarkan siswa untuk membaca, tetapi juga melatih mereka berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, menemukan jawaban, meningkatkan informasi, dan meninjau kembali materi yang telah dipelajari. Dengan demikian, siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran dan tidak hanya bergantung pada penjelasan guru. Adapun pengertian dari model SQI 3R. SQI 3R merupakan singkatan dari 5 langkah utama, yaitu survei atau meninjau, question atau bertanya, read atau membaca, reset atau mengungkapkan kembali, review atau meninjau kembali. Model ini merupakan strategi membaca yang meninjau yang bertujuan untuk membantu pembaca memahami isi bacaan secara lebih mendalam. Melalui SQI 3R, siswa tidak hanya membaca teks, tetapi juga berinteraksi dengan isi bacaan melalui berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat. Metode SQI 3R sangat cocok digunakan pada berbagai jenis bacaan seperti buku, pelajaran, artikel ilmiah, jurnal, berita, maupun teks lainnya yang membutuhkan pemahaman mendalam. Langkah-langkah model SQI 3R. Yang pertama itu survei atau meninjau bacaan. Tahapan pertama adalah survei, yaitu melakukan peninjauan awal terhadap bacaan sebelum membaca secara keseluruhan. Pada tahapan ini, siswa mengamati yang pertama itu judul, yang kedua itu subjudul, yang ketiga itu gambar atau ilustrasi, yang keempat itu tabel dan grafik, yang kelima itu kata-kata penting yang dicetak tebal atau miring, ringkasan atau kesimpulan, dan terakhir ringkasan atau kesimpulan. Tujuan tahapan ini mampu memperoleh gambaran umum mengenai isi bacaan, sehingga siswa memiliki pengetahuan awal tentang materi yang akan dipelajari. Sebagai contoh, ketika siswa akan membaca
teks mengenai pemanasan global, mereka dapat melihat terlebih dahulu judul gambar bumi yang mengalami peningkatan suhu, serta subjudul seperti penyebab, dampak, dan solusi pemanasan global. Dengan melakukan survei, siswa dapat memprediksi isi bacaan sehingga proses membaca menjadi lebih mudah dan terarah. Selain itu, rasa ingin tahu juga akan meningkat karena mereka memiliki pemikiran gambaran tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua adalah kuisen, yaitu membuat pertanyaan. Setelah melakukan review, siswa memasuki tahapan kuisen, yaitu membuat pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan awal. Pada tahapan ini, siswa mengubah judul atau subjudul menjadi pertanyaan. Contoh, subjudul penyebab pemanasan global menjadi pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Yang kedua, apa penyebab terjadinya pemanasan global? Yang ketiga, mengapa aktivitas manusia dapat meningkatkan suhu bumi? Yang keempat, bagaimana dampak pemanasan global bagi kehidupan? Yang kelima, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi panduan ketika membaca. Tahapan kuisen memiliki manfaat yang sangat besar karena membuat siswa membaca dengan tujuan yang jelas. Mereka tidak lagi membaca secara asal, tetapi berusaha menentukan jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Selain itu, kemampuan berpikir kritis siswa juga akan berkembang karena mereka mempelajari penyusunan pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga itu read atau membaca. Langkah berikutnya adalah read, yaitu membaca teks secara menyeluruh untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Pada tahapan ini, siswa harus membaca dengan cermat, fokus pada informasi penting, menandai bagian yang dianggap penting, mencetak ide pokok yang setiap paragraf, mencari jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat. Ketika membaca, siswa perlu memperhatikan hubungan antara suatu informasi dengan informasi lainnya agar memperoleh pemahaman yang utuh. Misalnya, siswa menemukan penggunaan bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan emisi industri merupakan penyebab utama pemanasan global. Informasi tersebut kemudian dicatat sebagai jawaban dari pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Tahapan read merupakan inti dari kegiatan membaca karena tahapan inilah siswa memperoleh informasi baru dan membangun pemahaman terhadap isi bacaan. Yang keempat itu riset atau mengungkapkan kembali. Setelah membaca, siswa melakukan tahapan riset, yaitu mengungkapkan kembali informasi yang telah dipelajari menggunakan bahasa sendiri. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, menjelaskan materi secara lisan; yang kedua, menulis ringkasan; yang ketiga, menjawab pertanyaan tanpa melihat buku; yang keempat, berdiskusi dengan teman; yang kelima, membuat peta konsep. Sebagai contoh, siswa menjelaskan bahwa pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi akibat meningkatnya gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia. Ketika siswa mampu menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri, seperti mereka telah memahami isi bacaan dengan baik. Tahapan ini sangat penting karena membantu memperkuat daya ingat dan mencegah siswa hanya menghafal tanpa memahami.
Selain itu, kemampuan komunikasi dan keterampilan berbicara siswa juga akan berkembang melalui kegiatan riset. Yang terakhir adalah review atau meninjau kembali. Tahapan terakhir adalah review, yaitu meninjau kembali seluruh materi yang telah dipelajari. Pada tahapan ini, siswa dapat membaca ulang catatan, memberikan ringkasan, meninjau jawaban pertanyaan, mengulangi bagian yang telah dipahami, menyusun kesimpulan materi. Review berfungsi untuk memperkuat pemahaman dan membantu informasi tersimpan dalam memori jangka panjang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa informasi yang telah ditinjau kembali secara berkala akan mudah diingat dibandingkan informasi yang hanya dibaca satu kali. Karena itu, tahapan review menjadi bagian yang sangat penting dalam model SQ3R. Adapun kelebihan dari model SQ3R. Model SQ3R memiliki berbagai keunggulan, antara lain: yang pertama, meningkatkan pemahaman membaca. Yang kedua, membantu siswa meningkatkan materi lebih lama. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dan fokus saat membaca. Yang keempat, menumbuhkan kebiasaan belajar. Yang kelima, melatih kemampuan berpikir kritis. Yang keenam, membantu menemukan ide pokok dengan mudah. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang kedelapan, mendorong siswa belajar mandiri. Dan yang kesembilan, membantu meningkatkan hasil belajar. Dan yang terakhir, membuat kegiatan membaca menjadi lebih terarah dan bermakna. Adapun kekurangan dari model SQ3R, yaitu meskipun memiliki banyak kelebihan, SQ3R juga memiliki beberapa kelemahan. Yaitu pertama, membutuhkan waktu yang relevan lebih lama. Yang kedua, kurang efektif bagi siswa yang memiliki motivasi belajar. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan membaca yang cukup baik. Yang keempat, tidak semua jenis bacaan cocok menggunakan SQ3R. Dan yang kelima, memerlukan latihan agar siswa terbiasa mengingat setiap tahapan secara sistematis. Namun, kelemahan tersebut dapat dimaksimalkan melalui bimbingan guru dan latihan yang berkelanjutan. Adapun penerapan SQ3R dalam pembelajaran, guru dapat menerapkan SQ3R di dalam kelas melalui langkah-langkah berikutnya. Yang pertama, guru membagikan bahan bacaan kepada siswa. Siswa melakukan survei yang terhadap bacaan. Guru membimbing siswa membuat pertanyaan. Siswa membaca untuk mencari jawaban. Siswa menjelaskan kembali hasil bacaannya. Guru dapat melakukan review bersama. Guru memberikan umpan balik dan penguatan materi. Melalui proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan siswa lebih aktif dalam memahami pengetahuannya sendiri. Adapun kesimpulan dari materi ini, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan,
dapat disimpulkan bahwa model SQ3R atau Survey Quotient Research Review merupakan salah satu strategi membaca yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman, daya ingat, dan hasil belajar siswa. Model ini membantu siswa membaca secara aktif melalui 5 langkah yang saling berkaitan, yaitu meninjau bacaan, membuat pertanyaan, membaca untuk mencari jawaban, mengungkapkan kembali informasi yang telah diperoleh, serta meninjau ulang materi yang telah dipelajari. Penerapan SQ3R dapat membuat siswa lebih fokus, kritis, mandiri, dan mampu memahami isi bacaan secara mendalam. Karena itu, model SQ3R sangat direkomendasikan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan pembelajaran, terutama yaitu berkaitan dengan kemampuan membaca dan memahami teks. Sekian penerapan mengenai model SQ3R. Semoga materi ini dapat membantu memahami wawasan dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.